Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Aprilia dari kelas 3B D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara mengupload penawaran proyek konstruksi di layanan penawaran secara elektronik atau dikenal dengan LPSE. Di sini kita menggunakan sistem penawaran secara elektronik atau SPSE versi 4.3. Yang langkah awal yang kita lakukan yaitu kita harus mempunyai akun berserta passwordnya. Selanjutnya, apabila kita telah memiliki akun, kita login ke dalam SPSE, di mana pada halaman depannya terdapat informasi status tender yang kita ikuti. Setelah login, kita dapat mendownload dokumen-dokumennya. Selanjutnya, kita harus mengisi data-data identitas perusahaan kita, yang seperti nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan, kemudian di sini kita juga mengisi surat izin perusahaan seperti SPBU, kemudian TDP. Kita di sini juga mengisi akta notarisnya, kemudian kita mengisi pemilik perusahaan, selanjutnya mengisi data tenaga ahli, kemudian mengisi peralatan-peralatan yang digunakan pada proyek. Selanjutnya pengguna kita mengisi data pengalaman perusahaan tersebut, kemudian data-data pajak dan identitas sikap. Apabila semua data telah lengkap kita isi, kita dapat melihat tender baru atau paket baru, di mana pada tender ini semua data-data beserta syaratnya sudah lengkap. Selanjutnya kita download dokumen pemilihan yang ada di halaman informasi tender tersebut. Jika ada yang ingin kita tanyakan, kita dapat mengirimnya kepada pekerja pada halaman informasi tender tersebut. Apabila semua telah jelas, kita dapat mengirim dokumen penawaran, yaitu data kualifikasinya, dengan cara upload dokumen penawaran untuk mengirimkannya pada pekerja pilihan. Selanjutnya, pekerja akan mengirimkan pemberitahuan atau undangan klarifikasi untuk kita melalui inbox pemberitahuan apabila ada masalah seperti data kualifikasi tender yang kita kirim tidak lengkap. Apabila semuanya telah oke, selanjutnya kita akan mendapatkan pemberitahuan hasil prakualifikasi apabila kita telah dinyatakan lulus. Selanjutnya kita akan menggunakan refresh action. Di sini apabila kita telah memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi penawaran teknis yang telah disampaikan atau dievaluasi. Selanjutnya kita dapat melihat pengumuman pemenang tender ketika jadwal pengumuman pemenangnya telah keluar. Kita dapat melihat pengumuman pemenang tendernya jika jadwal pemenang tendernya telah keluar. Selanjutnya, apabila kita tidak menang, kita dapat menyanggah hasil tender tersebut pada tahapan masa sanggah tender dan kita kirim kepada pekerja. Di sini juga ada masa sanggah bandingnya, yaitu jika kita tidak setuju atas jawaban sanggah yang disampaikan saat tahap masa sanggah tender tadi. Selain itu, pada SPSE ini juga terdapat menu inbox untuk melihat email yang masuk pada pelaku usaha. Kemudian pada aplikasi ini juga akan ada notifikasi apabila kita masuk ke dalam daftar hitam atau kita di blacklist, artinya kita tidak dapat mengikuti paket tender apapun. Apabila semuanya telah selesai, untuk mengakhirinya kita dapat mengklik menu logout dari aplikasi ini. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai cara mengupload penawaran proyek konstruksi di layanan penawaran secara elektronik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.